Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah yang tertulis, tempat Anda menemukan kisah penuh hikmah dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga apa yang kami sajikan menjadi manfaat bagi kita semua. Di sebuah desa yang tenang dan damai, kehidupan mengalir seperti sungai kecil yang jernih di sepanjang pematang sawah. Desa itu dikelilingi hamparan hijau sawah yang subur, rumah-rumah kayu penduduk yang sederhana, dan kicauan burung yang merdu di pagi hari. Udara segar selalu mengiringi kehidupan sehari-hari penduduknya. Di salah satu rumah yang berdiri di tepi desa, hiduplah Pak Arif, seorang pria parubaya yang dihormati oleh penduduk desa karena kebijaksanaan dan tutur katanya yang lembut. Pak Arif telah menduda selama beberapa tahun dan tinggal bersama anak sematawayangnya, Bima. Kini, rumah itu terasa lebih hidup setelah Bima menikah dengan Dara, seorang wanita muda yang cantik dan ceria. Dara adalah menantu yang ideal. Kehadirannya membawa semangat baru ke dalam keluarga kecil itu. Senyumnya yang hangat dan sikapnya yang penuh kasih membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Pak Arif pun menyambut Dara dengan tangan terbuka, merasa bersyukur karena anaknya memilih pasangan yang begitu baik. Namun, di balik keharmonisan keluarga itu, Pak Arif mulai merasakan sesuatu yang ganjil di dalam hatinya. Ada getaran perasaan yang tak biasa setiap kali ia berbincang dengan Dara. Langit yang tenang di atas desa itu seolah menyimpan rahasia yang kelak akan menguji kekuatan hati dan moralitasnya. Sejak kehadiran Dara di rumah, kehidupan Pak Arif yang sunyi terasa lebih berwarna. Sebagai menantu, Dara bukan hanya istri yang baik untuk Bima, tetapi juga seseorang yang perhatian dan peduli terhadap Pak Arif. Setiap pagi, Dara selalu menyajikan teh hangat dan tersenyum lembut saat memanggilnya untuk sarapan. Saat sore hari, Dara sering menemani Pak Arif di beranda, berbincang ringan tentang kehidupan atau sekadar mendengarkan cerita masa mudanya. Kehangatan yang Dara bawa membuat Pak Arif merasa dihargai, sesuatu yang tak lagi sering ia rasakan sejak istrinya meninggal dunia. Senyumnya yang ceria, kepeduliannya yang tulus, dan caranya berbicara yang lembut menjadi penghiburan di hari-hari tuanya. Namun, seiring waktu, Pak Arif menyadari bahwa perhatian dan kasih sayang Dara mulai membangkitkan perasaan aneh dalam dirinya. Di sudut hatinya, perlahan tumbuh kekaguman yang ia tahu tidak seharusnya ada. Awalnya, ia mencoba mengabaikan rasa itu, menganggapnya hanya sebagai bentuk kebahagiaan memiliki menantu yang baik. Tetapi semakin hari, perasaan itu semakin sulit ia tolak. Pak Arif mulai menyadari, ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Perasaan itu tidak seharusnya ada, tidak boleh ada. Pak Arif, yang selama ini dihormati karena kebijaksanaan dan integritasnya, kini menghadapi pertempuran batin yang sulit. Ia sadar, jika ia tidak berhati-hati, perasaan yang salah itu dapat menghancurkan keharmonisan keluarga yang selama ini ia banggakan. Dalam sunyi, ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku harus merasa seperti ini? Langit yang cerah di atas desa seolah menjadi saksi atas konflik yang mulai bergemuruh di hatinya. Hari itu, desa dipenuhi kebahagiaan. Pernikahan Bima dan Dara berlangsung meriah meskipun sederhana, sesuai dengan tradisi desa yang kental akan kebersamaan. Para tetangga datang membawa makanan, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara gamelan terdengar di kejauhan. Pak Arif berdiri di depan rumahnya, mengenakan batik terbaiknya, tersenyum bangga melihat Bima dan Dara bersanding di pelaminan. Setelah acara selesai, Dara resmi menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Pak Arif menyambutnya dengan penuh kehangatan, meski ada sedikit kecanggungan di awal. Namun, Dara dengan sikap lembut dan cerianya mampu mencairkan suasana. Bapak tidak perlu repot lagi sekarang, ada saya yang akan membantu Bapak dan Mas Bima, ucap Dara sambil tersenyum, tangannya sigap membereskan piring-piring di meja. Hari-hari setelah pernikahan terasa berbeda. Dara selalu bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan dan memastikan semuanya siap sebelum Pak Arif dan Bima memulai aktivitas mereka. Pak Arif seringkali duduk di teras rumah menikmati teh yang dibuat Dara, memandangi hijaunya sawah yang terbentang di depan rumah. Dara akan datang membawa cemilan sederhana dan menemani Pak Arif berbincang. Percakapan mereka ringan, tetapi selalu hangat. Dara, kamu pintar sekali membuat sambal ini. Rasanya seperti buatan almarhum Ibu Bima dulu, puji Pak Arif sambil tersenyum. Dara hanya tertawa kecil, wajahnya sedikit memerah. Ah, Bapak terlalu memuji. Saya hanya mencoba membuat Bapak nyaman di rumah.
Kehadiran Dara membawa kenyamanan bagi Pak Arif. Ia merasa seperti menemukan kembali kehangatan yang telah lama hilang sejak kepergian istrinya. Pak Arif mulai menyukai momen-momen mereka berbincang di sore hari, membicarakan segala hal, mulai dari masa kecilnya hingga cerita-cerita sederhana tentang kegiatan Dara sehari-hari. Senyuman Dara yang tulus dan nada suaranya yang lembut menjadi bagian dari ketenangan Pak Arif. Namun, di balik kebahagiaan itu, muncul sebuah getaran kecil dalam hati Pak Arif. Ia mulai menyadari bahwa kenyamanan yang ia rasakan saat bersama Dara tidak sepenuhnya biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang mulai tumbuh. Meski ia tahu itu tidak seharusnya. Pak Arif memilih untuk menepis pikiran itu, menganggapnya sebagai kekaguman kepada seorang menantu yang baik. Sementara itu, Dara, dengan kepolosan dan ketulusannya, tidak menyadari apa yang terjadi. Ia terus menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, mencoba menjadi istri yang baik untuk Bima dan menantu yang berbakti untuk Pak Arif. Namun, tanpa Dara sadari, kehadirannya telah menggoreskan sesuatu yang tak terduga di hati Pak Arif. Sesuatu yang kelak akan menjadi awal dari konflik batin yang besar. Hari-hari berlalu dengan kehadiran Dara yang semakin menghidupkan suasana rumah kecil itu. Dara tak hanya pandai mengurus pekerjaan rumah, tetapi juga selalu menghadirkan senyuman hangat dan perhatian yang tulus kepada semua orang di sekitarnya. Ia kerap memperhatikan kebutuhan Pak Arif, bahkan hal-hal kecil seperti menyiapkan sandal di teras atau membawakan kopi hangat ketika ia terlihat lelah. Pak Arif, yang selama ini menjalani hari-hari sepi setelah istrinya tiada, mulai merasakan kehangatan berbeda. Setiap kali Dara menyapanya dengan lembut, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah rasa syukur memiliki menantu yang begitu baik. Namun, ada momen-momen tertentu yang membuatnya merasa canggung sendiri. Suatu pagi, Pak Arif sedang duduk di beranda, menikmati udara segar. Dara muncul dengan senyumnya yang ceria, membawa sepiring gorengan dan teh hangat. "Bapak belum sarapan? Saya buatkan ini tadi pagi," katanya sambil duduk di sebelah Pak Arif. Pak Arif tersenyum canggung, berusaha menahan pandangannya agar tak terlalu lama menatap wajah Dara. "Terima kasih, Nak. Kamu memang perhatian sekali," jawabnya sambil mengambil sepotong gorengan. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia buru-buru mengalihkan pikirannya. Saat sore tiba, Dara sering menemani Pak Arif di teras, mendengarkan kisah-kisah masa mudanya. Pak Arif merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Cara Dara tertawa kecil saat ia bercerita atau ketika ia dengan antusias bertanya tentang masa lalu, membuat Pak Arif merasa lebih muda. "Kamu ini seperti anakku sendiri," ucapnya suatu kali, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa perasaan itu mulai bercampur dengan sesuatu yang lebih kompleks. Pak Arif mulai memperhatikan detail kecil tentang Dara. Caranya mengikat rambut, sorot matanya yang penuh perhatian, hingga suara lembutnya saat berbicara. Ketika Dara berlalu di hadapannya, ia sering terpaku sejenak sebelum buru-buru memalingkan wajah. Ia menyadari kekagumannya pada Dara semakin sulit untuk diabaikan. Namun, Pak Arif adalah sosok yang dihormati karena kedewasaan dan kebijaksanaannya. Ia terus mencoba menekan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan hanyalah kekaguman seorang mertua kepada menantu yang luar biasa. "Ini hanya rasa hormat, tidak lebih dari itu," bisiknya pada diri sendiri setiap kali perasaan itu muncul. Meski demikian, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tak sepenuhnya benar. Langit di atas desa tetap cerah, seolah tak memberi petunjuk, tapi Pak Arif mulai merasa awan gelap mengintai di dalam hatinya sendiri. Perasaan itu, meski ditekan sedalam mungkin, perlahan tapi pasti mulai menanamkan akar dalam dirinya. Hari-hari yang semula tenang bagi Pak Arif mulai terasa berbeda. Di dalam hatinya, sebuah perasaan yang sulit ia definisikan perlahan muncul, mengganggu ketenangan pikirannya. Pak Arif menyadari bahwa setiap kali melihat Bima dan Dara terlihat mesra, hatinya terasa sesak. Ia tidak ingin mengakuinya sebagai rasa cemburu, tetapi perasaan itu tetap ada, seperti bayangan yang tak mau pergi. Suatu malam, saat Pak Arif duduk di ruang tengah, ia melihat Bima dan Dara tertawa bersama di dapur, berbagi cerita sambil menyiapkan makan malam. Tawa Dara yang riang terdengar seperti melodi yang indah di telinganya, tetapi sekaligus menyakitkan. Pak Arif merasa ada jarak yang tak terjembatani antara dirinya dan kebahagiaan yang mereka miliki. "Bapak, kenapa melamun?" Suara Dara membuyarkan pikirannya. Ia tersenyum lembut, membawakan segelas teh hangat. "Ini, saya buatkan teh seperti biasa."
Oh, iya terima kasih, Dara. Jawab Pak Arif gugup sambil menerima teh itu. Ia menunduk, tidak berani menatap langsung ke mata Dara, khawatir pikirannya yang salah akan terbaca. Seiring waktu, Pak Arif mulai mencari alasan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Dara. Ia sering meminta bantuan Dara untuk hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri, seperti menyiapkan makanan atau mengambilkan sesuatu dari dapur. Dara, yang tidak menyadari apapun, dengan senang hati membantu. Bapak mau saya temani makan? Saya bisa duduk sebentar, ucap Dara suatu kali sambil membawa sepiring nasi ke meja makan. Pak Arif hanya mengangguk, merasa lega tetapi sekaligus bersalah. Ia menikmati momen-momen itu, meskipun di hatinya ada pergulatan yang terus bergejolak. Setiap kali ia tertawa bersama Dara atau mendengar cerita-ceritanya yang sederhana, ia merasa semakin dekat dengannya. Namun, semakin dekat ia merasa, semakin besar rasa bersalah yang menghantuinya. Kenapa aku seperti ini? Gumamnya pelan suatu malam saat duduk sendirian di teras rumah. Langit malam penuh bintang, seolah menatapnya dengan diam, menjadi saksi atas konflik batin yang ia rasakan. Pak Arif sadar bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang salah. Dara adalah istri dari anaknya, bagian dari keluarganya. Tidak seharusnya ia merasa seperti ini. Namun, perasaan itu sulit ia kendalikan. Seolah ada daya tarik yang kuat yang membuatnya tak bisa sepenuhnya menjauh dari Dara. Setiap kali ia mencoba menepis pikirannya, senyuman Dara selalu muncul di ingatannya, seperti lukisan indah yang tak bisa ia hapus. Pak Arif mulai merasa terperangkap dalam dirinya sendiri. Ia tak tahu bagaimana caranya menghentikan perasaan ini tanpa menghancurkan kehormatan yang selama ini ia junjung tinggi. Ia hanya berharap, entah bagaimana, langit malam yang terus diam dapat memberikan jawaban atas pergolakan yang semakin menyiksa. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, jika perasaan ini dibiarkan, ia mungkin akan kehilangan lebih dari sekadar ketenangan batinnya. Ia mungkin kehilangan keluarganya. Pak Arif duduk sendirian di teras rumah, memandang langit malam yang penuh bintang. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang terlihat letih. Di dalam hatinya, terjadi pertempuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan yang tumbuh terhadap Dara semakin sulit ia kendalikan, dan itu membuatnya diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia adalah seorang ayah, seorang pria yang selama ini dihormati oleh keluarganya dan masyarakat desa karena kebijaksanaan dan integritasnya. Namun kini, ia merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perasaan yang ia tahu tidak pantas terus mengganggunya, menggerogoti nilai-nilai yang telah ia junjung tinggi sepanjang hidupnya. Bagaimana aku bisa seperti ini? Gumamnya pelan, suara lirihnya tenggelam dalam angin malam. Ia tahu bahwa perasaannya bertentangan dengan semua yang ia yakini. Sebagai seorang ayah, ia seharusnya menjaga keluarganya, bukan merusaknya dengan pikiran-pikiran yang salah. Pak Arif teringat bagaimana ia selalu mengajarkan kepada Bima untuk menghormati keluarga, mencintai dengan tulus, dan menjaga kepercayaan. Kini, ia merasa seperti pengkhianat terhadap ajarannya sendiri. Setiap kali melihat Bima dan Dara bersama, hatinya terasa remuk. Bima adalah anaknya, darah dagingnya sendiri, dan Dara adalah menantu yang sudah ia anggap seperti anak perempuan. Tidak seharusnya ia memiliki perasaan seperti ini. Rasa bersalah itu semakin menekan saat ia menyadari betapa polosnya Dara. Perhatian dan kasih sayang yang Dara tunjukkan kepada Pak Arif tidak lebih dari wujud baktinya sebagai seorang menantu. Dara tidak pernah mencurigai apapun. Bahkan mungkin tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa Pak Arif bisa merasakan hal seperti ini. Pak Arif mencoba melawan dirinya sendiri, mencari pelarian dari pikiran-pikiran yang membebaninya. Ia mulai lebih sering pergi ke masjid, menghabiskan waktu di sawah, atau menyendiri di kebun belakang. Namun, setiap kali ia kembali ke rumah dan melihat Dara, perasaan itu muncul kembali, seperti api kecil yang sulit dipadamkan. Aku harus menghentikan ini, tekadnya suatu malam. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin perasaan itu membayangi pikirannya. Konflik batin ini membuatnya merasa seperti orang asing di tubuhnya sendiri. Ia takut kehilangan rasa hormat dari anaknya, takut mencoreng nama baik keluarganya, dan takut melukai Dara yang begitu tulus. Langit malam tetap cerah, penuh bintang yang seolah mengawasinya dalam diam. Pak Arif menghela napas panjang, berharap menemukan kekuatan untuk mengalahkan perasaan yang salah ini. Dalam hati, ia tahu bahwa kejujuran pada dirinya sendiri adalah langkah pertama untuk keluar dari kekacauan ini.
Namun, langkah itu terasa begitu berat, karena untuk menghadapinya, ia harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah berubah menjadi sosok yang tak lagi ia kenali. Hari itu langit tampak cerah, seperti biasa di desa yang damai itu. Pak Arif duduk di beranda rumah, memandang hamparan sawah yang menguning. Dara datang membawa 2 cangkir teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Bapak, minumlah teh ini. Tadi Bima bilang Bapak terlihat lelah," ucapnya sambil menyodorkan cangkir. Pak Arif tersenyum tipis, menerima teh itu dengan tangan bergetar ringan. "Terima kasih, Dara," ucapnya pelan. Mereka duduk dalam hening untuk beberapa saat, hanya ditemani suara angin yang menggerakkan daun padi. Dara memecah keheningan. "Bapak, ada yang Bapak pikirkan? Akhir-akhir ini saya merasa Bapak sering melamun," tanyanya dengan nada lembut, penuh perhatian. Pak Arif tersentak oleh pertanyaan itu. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan meneguk teh, tetapi hatinya berdebar kencang. "Ah, tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin hanya umur tua ini yang membuatku lebih banyak merenung," jawabnya, mencoba menghindari pembahasan lebih dalam. Namun, Dara tidak menyerah. "Bapak selalu menjadi sosok yang kuat dan bijaksana. Kalau ada yang mengganggu pikiran Bapak, saya siap mendengarkan. Bapak tahu itu, kan?" Pak Arif menatap Dara. Mata Dara begitu jernih dan penuh kepercayaan, membuatnya merasa seperti sedang dipeluk oleh kehangatan yang melumpuhkan. Dalam momen itu, perasaan yang selama ini ia pendam seperti ingin tumpah. Ia ingin berbicara, mengungkapkan beban yang telah menghantui pikirannya selama berbulan-bulan. "Dara." Pak Arif memulai, suaranya terdengar berat. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan Dara. Kadang, ada hal yang sulit untuk diungkapkan. Hal yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dara terlihat bingung, tetapi ia tetap mendengarkan dengan seksama. "Apa maksud Bapak?" tanyanya pelan. Pak Arif menarik napas panjang, berusaha mengendalikan perasaannya. Dalam hatinya, terjadi pergulatan besar. Ia ingin berkata jujur, tetapi kesadaran akan dampaknya menahannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyampaikan perasaannya dalam bentuk yang lebih samar. "Kadang, kita terlalu terikat dengan kenangan dan perasaan, hingga lupa bahwa semuanya punya batasan," ucapnya dengan suara bergetar. "Tapi, aku hanya ingin kamu tahu, Dara, kamu adalah cahaya bagi keluarga ini. Jangan pernah kehilangan itu." Dara tersenyum kecil, menganggap kata-kata itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ayah kepada menantunya. "Terima kasih, Bapak. Saya hanya ingin menjadi istri yang baik untuk Mas Bima dan menantu yang bisa membanggakan Bapak." Mendengar itu, Pak Arif merasa hatinya hancur. Ia menyadari betapa polosnya Dara dan betapa salahnya perasaan yang ia miliki. Saat itu, Bima muncul dari dalam rumah dengan senyum lebar di wajahnya. "Pak, Dara, kami punya kabar gembira," katanya dengan antusias. "Dara sedang mengandung anak pertama kami." Berita itu seperti petir di siang bolong bagi Pak Arif. Ia merasa tubuhnya melemas, tetapi ia tetap berusaha tersenyum untuk menutupi perasaannya. "Syukur alhamdulillah," ucapnya, meskipun hatinya semakin diliputi rasa bersalah yang tak terkira. Malam itu, Pak Arif tidak bisa tidur. Ia merenungkan percakapan dengan Dara dan kabar yang disampaikan Bima. Perasaan bersalah membanjiri pikirannya, menyadarkannya bahwa perasaan yang ia miliki bukan hanya salah, tetapi juga dapat menghancurkan keluarganya. Dara sedang mengandung cucunya, darah daging keluarganya. Tidak ada tempat untuk perasaan ini lagi. Pak Arif menatap langit malam, berharap menemukan kekuatan untuk menghadapi konflik dalam dirinya. Langit yang cerah siang tadi kini gelap, tetapi bintang-bintang yang bersinar mengingatkannya bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya. Ia tahu, keputusan besar harus ia ambil demi menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarganya. Sejak kabar kehamilan Dara diumumkan, Pak Arif merasa semakin tertekan. Perasaan bersalah yang telah lama ia pendam kini berubah menjadi beban yang sulit ditanggung. Setiap kali ia melihat Dara, perasaannya bercampur aduk, antara bahagia karena keluarga kecil Bima semakin lengkap, dan rasa bersalah yang menghantui karena hatinya menyimpan rahasia gelap. Pak Arif mulai menghindari interaksi dengan keluarga. Ia merasa bahwa keberadaannya hanya akan memperkeruh keadaan. Setiap kali Bima mengajak berbicara, ia hanya menjawab seadanya, dan saat Dara mencoba memperhatikan kebutuhannya, ia menolak dengan halus. "Bapak tidak apa-apa, Dara.
Kamu istirahat saja, jaga kesehatanmu, katanya dengan nada datar, sambil menghindari tatapan Dara. Waktunya kini lebih banyak dihabiskan di sawah. Ia pergi pagi-pagi sekali, jauh sebelum Bima atau Dara bangun, dan baru kembali saat senja menjelang. Pak Arif merasa bahwa bekerja di sawah memberinya ketenangan, setidaknya untuk sementara. Suara angin yang berhembus di antara padi dan aroma tanah basah membuatnya merasa lebih dekat dengan alam, seolah ingin menjauhkan diri dari kerumitan batinnya. Saat tidak di sawah, ia sering pergi ke masjid. Ia duduk lama di pojok ruangan, memanjatkan doa dengan hati yang berat. Dalam sujudnya, ia memohon ampunan atas perasaan yang ia anggap sebagai dosa besar. Ya Allah, bimbing aku agar tetap berada di jalan MU. Jauhkan aku dari pikiran dan perasaan yang salah ini. Doanya lirih, sambil meneteskan air mata. Namun, meski ia berusaha keras untuk menjauh dari keluarga, Pak Arif tidak bisa sepenuhnya menghindari rasa bersalah. Ia merasa bahwa tindakannya menjauh malah membuat Dara dan Bima khawatir. Dara sering bertanya kepada Bima, "Kenapa Bapak jadi sering menyendiri? Apa beliau sedang sakit?" Pak Arif tahu bahwa Dara dan Bima mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Tetapi ia tetap memilih untuk menjaga jarak, meyakini bahwa itu adalah cara terbaik untuk melindungi kehormatan keluarganya. Di dalam kesendirian, Pak Arif terus mencari jawaban atas konflik yang membebaninya. Ia ingin melepaskan diri dari perasaan yang salah ini, tetapi jalan untuk melakukannya terasa begitu berat. Langit malam di desa tetap cerah, bintang-bintang bersinar seperti biasa, tetapi di hati Pak Arif, awan gelap masih menutupi. Ia hanya berharap, suatu saat nanti, ia bisa menemukan ketenangan sejati dan kembali menjalani perannya sebagai ayah dan mertua tanpa membawa luka yang ia simpan sendirian. Malam itu, Pak Arif duduk di pematang sawah, ditemani hembusan angin yang lembut. Langit di atasnya begitu cerah, dipenuhi bintang-bintang yang bersinar terang. Ia sering datang ke tempat ini setiap kali hatinya terasa penuh, berharap bisa menemukan kedamaian di tengah keheningan malam. Namun kali ini, ia merasa bahwa bintang-bintang di langit seperti berbicara kepadanya, mengingatkan akan sesuatu yang telah lama ia abaikan. Pak Arif menatap langit luas itu, perasaan di hatinya campur aduk. Ia mengingat kembali semua hal yang telah terjadi, dari perasaan salah yang muncul terhadap Dara hingga rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam kesunyian malam, ia akhirnya berani mengakui kepada dirinya sendiri bahwa perasaan itu nyata, tetapi ia juga sadar bahwa perasaan itu tidak boleh dibiarkan tumbuh. Langit ini tidak pernah berbohong, gumamnya pelan. Selalu terang saat cerah, selalu gelap saat malam. Begitu juga hati manusia. Hati tidak bisa berdusta, tetapi aku punya kendali untuk memilih jalan yang benar. Ia teringat akan masa mudanya, saat ia bersumpah untuk menjadi ayah yang baik dan menjaga keluarganya setelah istrinya tiada. Pak Arif sadar bahwa cinta sejati kepada keluarga tidak hanya tentang memberikan kenyamanan, tetapi juga menjaga kehormatan dan kebahagiaan mereka. Dara adalah bagian dari keluarganya, bukan sosok yang seharusnya ia pandang dengan perasaan yang salah. Pak Arif menghela napas panjang. Dara adalah istri Bima, ibu dari cucuku yang akan lahir. Dia adalah bagian dari keluargaku, dan aku tak boleh mencoreng itu hanya karena perasaan egois. Malam itu menjadi titik balik bagi Pak Arif. Ia memutuskan untuk mengendalikan dirinya, untuk melepaskan perasaan yang telah menyiksa batinnya selama ini. Ia menyadari bahwa kebahagiaan keluarga lebih penting daripada perasaan pribadi yang salah tempat. Dengan berdoa kepada Tuhan, ia memohon kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Ya Allah, terima kasih telah membimbingku kembali. Aku akan menjaga kehormatanku dan keluargaku. Ucapnya lirih, air mata mengalir di wajahnya. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat, digantikan oleh tekad untuk memperbaiki dirinya. Pak Arif kembali ke rumah malam itu dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi ia percaya bahwa dengan cinta kepada keluarga dan iman yang kuat, ia bisa mengatasi perasaan yang salah ini. Langit malam yang cerah menjadi saksi atas keputusannya, seolah memberi restu atas langkahnya untuk kembali menjadi sosok ayah dan mertua yang sejati. Langit, dengan kejujurannya yang abadi, telah mengajarkannya bahwa cinta yang benar bukan tentang memiliki, tetapi tentang melindungi dan menjaga kehormatan orang yang dicintai. Pak Arif akhirnya mengerti bahwa mencintai keluarganya berarti mengesampingkan ego dan memilih jalan yang benar, meski sulit. Pagi itu, Pak Arif berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah yang lebih ringan.
Udara segar menyambutnya, membawa aroma padi yang mulai menguning. Hatinya terasa lebih tenang setelah malam refleksi di bawah langit yang cerah. Ia tahu, keputusan untuk mengendalikan dirinya adalah langkah terbaik yang bisa ia ambil demi keluarganya. Ketika ia memasuki halaman rumah, ia melihat Dara sedang menyapu teras dengan senyumnya yang biasa, sementara Bima sibuk menyiapkan peralatan untuk bekerja di sawah. Kehangatan yang sederhana itu membuat Pak Arif merasa bersyukur. Ia menyadari bahwa cinta sejati kepada keluarga berarti menjaga keharmonisan ini tetap utuh, tanpa dikotori oleh ego atau perasaan yang salah. "Bapak, sudah sarapan? Saya buatkan nasi goreng tadi," sapa Dara ceria. Pak Arif tersenyum, kali ini dengan tulus. "Sudah, Nak. Terima kasih. Kamu memang selalu perhatian." Pak Arif berusaha kembali menjalani perannya sebagai ayah dan mertua yang baik. Ia tidak lagi menjauh atau menyendiri seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia lebih sering melibatkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari keluarganya. Ia membantu Bima di sawah, memberikan nasihat dengan bijak, dan menemani Dara berbincang tanpa menyimpan rasa canggung. Kehangatan keluarga itu perlahan kembali seperti semula. Setiap kali melihat Dara yang kini semakin memperlihatkan tanda-tanda kehamilannya, Pak Arif merasa harapan baru menyelimuti hatinya. Ia memutuskan untuk mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada cucunya yang akan lahir. Cucu itu akan menjadi wujud cinta sejatinya kepada keluarga, sesuatu yang murni dan tidak akan ternodai. Pak Arif menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan ia telah memilih jalan yang benar. Pilihan itu mungkin sulit, tetapi ia tahu bahwa kebahagiaan keluarga lebih berharga daripada apapun. Dalam kesunyian malam berikutnya, saat ia kembali memandang langit, ia merasa lebih damai. Langit itu tetap sama, jujur, luas, dan tak pernah berbohong, seperti hatinya yang kini kembali kepada tujuan hidup yang sejati. Kehidupan Pak Arif dan keluarganya berlanjut, diiringi dengan harapan dan cinta. Dan di dalam hatinya, ia berjanji akan terus menjaga kebahagiaan keluarganya, karena ia tahu bahwa itu adalah tanggung jawab dan kehormatan terbesar yang bisa ia miliki. Seiring berjalannya waktu, hubungan di dalam keluarga Pak Arif menjadi semakin erat. Kehadirannya yang kembali aktif dalam kehidupan sehari-hari keluarga membawa kehangatan baru. Ia tidak lagi menghindar atau menarik diri, melainkan terlibat penuh dalam setiap momen yang ada. Pak Arif sering membantu Bima di sawah, memberikan nasihat tentang cara mengelola ladang yang lebih baik, dan sesekali bercanda ringan yang menghidupkan suasana. Dara, yang semakin sibuk mempersiapkan kelahiran anak pertamanya, merasa sangat terbantu oleh kehadiran Pak Arif. "Bapak ini seperti ayah saya sendiri. Selalu peduli dan perhatian," ucap Dara kepada Bima suatu malam. Bima tersenyum, mengangguk setuju. "Iya, aku juga bersyukur punya bapak yang selalu ada untuk kita," jawabnya. Tanpa mereka sadari, di balik wajah tenangnya, Pak Arif menyimpan rahasia konflik batin yang pernah ia lalui. Ia memilih untuk tidak pernah mengungkapkan perasaannya yang keliru, karena ia tahu bahwa kebahagiaan mereka lebih penting daripada apapun. Baginya, kebijaksanaan adalah menjaga rahasia yang tidak perlu diketahui, demi melindungi keharmonisan keluarga. Pak Arif menemukan kebahagiaan baru dalam menantikan cucunya. Ia sering membantu Dara berjalan-jalan di sekitar rumah agar tubuhnya tetap bugar, atau menyiapkan makanan sehat untuknya. "Cucu ini akan membawa keberkahan bagi kita semua," ucap Pak Arif suatu pagi dengan senyum hangat, menatap perut Dara yang mulai membesar. Bima dan Dara tidak pernah menyadari bahwa ayah mertua mereka pernah melewati badai emosional yang begitu berat. Yang mereka lihat hanyalah sosok Pak Arif yang bijaksana, tenang, dan penuh kasih sayang. Kehadirannya menjadi fondasi yang menguatkan keluarga kecil mereka, memberikan rasa aman dan cinta yang tulus. Hubungan keluarga yang semakin harmonis ini menjadi buah dari keputusan Pak Arif untuk menjaga integritas dan kehormatan dirinya. Di hatinya, ia merasa lega karena telah memilih jalan yang benar. Langit yang luas dan jujur menjadi pengingat baginya bahwa kejujuran hati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan hidup. Bima dan Dara, dalam kebahagiaan mereka, sering memuji Pak Arif sebagai sosok panutan. "Bapak adalah sosok yang selalu kita hormati, Mas," kata Dara kepada Bima suatu malam. Bima tersenyum, merasa beruntung memiliki ayah seperti Pak Arif. Tanpa mereka tahu, di balik itu semua, Pak Arif merasa bahwa mereka adalah alasan ia mampu kembali menjadi dirinya yang sejati. Dari kisah yang sudah kita saksikan bersama bahwa terdapat pelajaran yang sangat berharga yaitu,
Menghargai batasan dalam hubungan. Dalam setiap hubungan, terutama dalam lingkup keluarga, ada batasan moral dan emosional yang harus dijaga. Kisah Pak Arif mengajarkan bahwa menjaga batasan tersebut adalah kunci untuk melindungi kehormatan dan keutuhan keluarga. Dengan menghormati batas itu, hubungan yang sehat dan harmonis dapat terjalin tanpa noda perasaan yang keliru. Mengatasi godaan dengan keimanan. Godaan bisa muncul kapan saja, bahkan dalam bentuk perasaan yang tidak disadari. Namun, iman dan refleksi diri menjadi kekuatan utama untuk mengatasinya. Seperti yang ditunjukkan Pak Arif, berpegang pada nilai-nilai agama dan merenungkan tindakan dapat membantu seseorang kembali ke jalan yang benar, meskipun godaan tersebut terasa sulit diatasi. Cinta sejati adalah pengorbanan. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memberikan yang terbaik demi kebahagiaan orang lain. Pak Arif menunjukkan bahwa pengorbanan ego demi melindungi kebahagiaan keluarga adalah bentuk cinta sejati. Dengan mengesampingkan perasaannya, ia memilih untuk menjaga keharmonisan keluarga, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Langit sebagai simbol kejujuran. Langit dalam cerita ini menjadi simbol kejujuran dan ketulusan. Langit selalu mencerminkan kenyataan, baik dalam cerahnya maupun dalam gelapnya. Sama seperti langit, hati nurani manusia akan selalu berbicara, mengingatkan kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Kisah Pak Arif mengajarkan bahwa dengan mendengarkan suara hati, seseorang dapat menemukan keberanian untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan benar. Cerita ini tidak hanya menggambarkan pergulatan batin seorang manusia, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam tentang nilai keluarga, kehormatan, dan cinta yang sejati. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.